Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa. Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi tips tentang bagaimana cara merubah celana pria ke wanita ya, laki-laki ke perempuan, jadi celana cowok ke cewek, apalah istilahnya, jadi kebalikannya saja. Jadi ini ceritanya seorang suami beli celana online tapi size-nya kurang pas, dikasih ke istri. Nanti akan kita bantu merubah ya celana ini, tapi sebelum ke tutorial, admin akan sampaikan dulu tentang perbedaan celana laki-laki dan perempuan supaya kita nanti bisa lebih mudah untuk merubah. Sebenarnya dari segi model dilihat sekilas itu sudah ketahuan bahwa ini celana laki-laki atau perempuan, tapi tidak apalah, kita lihat secara garis besar. Yang pertama itu terletak di kantong, baik kantong belakang ataupun kantong depan ya. Untuk laki-laki biasanya lebih lebar dan perempuan lebih agak sempit. Kemudian penggunaan resleting ya, untuk laki-laki itu biasanya lebih panjang. Dan masih banyak perbedaan lain ya, misal di pinggul, kemudian paha bagian atas, daerah lingkar pesa, dan masih banyak lagi. Kalau admin jelaskan malah nanti tidak selesai-selesai. Oke, kita langsung ke tutorial saja bos. Singkat katanya untuk pria seperti yang ada pada gambar inilah, nanti biar mudahnya. Sedangkan yang untuk wanita, nah yang sudah admin garis kuning ini, jadi ini desain wanita. Tentu saja desain ini disesuaikan dengan bentuk tubuh wanita. Yang pertama kita ukur pinggang dulu ya. Untuk pinggang ini cara ngukurnya sesuaikan dengan selera cara pakai. Jadi kalau cara pakainya itu sukanya di atas, kita ngukurnya di pinggang. Kalau sukanya itu makainya model turun pinggang, makainya di pinggul, ya kita ngukurnya di pinggul. Tetapi juga selera ini harus disesuaikan dengan kondisi real celana. Satu misal kalau model celananya itu lingkar pesaknya pendek, mau nggak mau dia makainya di pinggul. Kalau lingkar pesaknya ini panjang, dia bisa pakai di pinggang. Singkat katanya, kalau lingkar pesaknya ini pendek, berarti kita ngukurnya itu untuk pinggang, kita ngukurnya di pinggul. Kalau lingkar pesaknya panjang, kita ambil di pinggang. Yang kedua kita ukur pinggul dan juga bagian belakang. Jadi untuk wanita memang unik ya, nggak seperti laki-laki. Singkat kata, coba kita pahami garis-garis ini ya. Jadi ini garis-garis panah yang menunjukkan perbedaan itu, atau hal-hal mana yang harus diukur. Sesuai dengan request, ini celana chino laki-laki model basic ya, akan dirubah ke model skinny perempuan. Nah ini yang sudah jadi ini. Oke, kita ke pengerjaan. Nah kalau semisal bagian pinggang ingin dikecilkan ya kita bongkar dulu. Untuk cara bongkarnya sudah ada video admin yang lain. Begitu juga untuk panjangnya, kalau masih kepanjangan ya silahkan dipotong dulu. Sekarang kita ke tahapan menjahit. Nah untuk menjahitnya kita sesuaikan dengan pola yang sudah sesuai dengan ukuran. Kemudian kalau ingin mengurangi lingkar pesak, kita bisa mengurangi dari bagian dalam, tetapi kalau lingkar pesaknya sudah pas, kita jahitnya dari luar saja. Kecuali kita akan merubah mode, semisal modelnya itu model biasa, kemudian kita akan rubah ke model turun pinggang, maka kita bisa menjahitnya dari dalam sekalian mengurangi lingkar pesak. Nah kebetulan untuk celana ini pinggangnya kebesaran, jadi admin ambil juga. Dan yang menjadi sekali lagi perhatian adalah daerah pinggul. Daerah pinggul ini sangat terkait erat dengan bagian belakang perempuan, meskipun tidak selalu berbanding lurus. Satu contoh, ada perempuan yang pinggulnya itu lebar tetapi bagian belakangnya biasa saja. Ada juga yang pinggulnya lebar, belakangnya lebar juga, dan sebaliknya. Begitu juga untuk ini, maaf saja ya, untuk ibu-ibu itu biasanya di daerah belakangnya kan sudah mulai agak turun. Nah ini juga harus kita perhatikan ya, pada waktu kita mengecilkan daerah pinggul, karena sedikit banyak ini akan membantu memberikan ruang untuk daerah belakang. Apalagi kalau lingkar pesaknya itu semisal terlalu mepet atau terlalu pendek, nanti kalau pinggulnya ini kurang lebar, pada waktu dipakai celana ini gimana ya, jadi seperti melorot karena tertarik lingkar
pesa pada waktu buat bergerak, semisal untuk duduk, kemudian untuk jongkok, kemudian bangun lagi. Nah, ini akan memberikan efek tersendiri yang kurang nyaman. Nah, sekarang kita sudah sampai ke bagian belakang. Yang ini tidak perlu admin jelaskan karena videonya juga sudah ada. Silakan ditonton ya, supaya nanti untuk keluar masuknya itu mudah, sesuai dengan model dan juga sesuai dengan selera. Ini videonya, jadi silahkan tonton baik-baik dan pahami. Jangan sampai nanti setelah celana jadi malah bagian bawah nggak bisa masuk, bisa masuk tapi sulit untuk dilepas, atau bahkan nanti bisa kependekan ataupun juga kepanjangan. Untuk celana yang admin kerjakan ini panjangnya sudah pas ya. Untuk model segini kalau perempuan itu makainya biasanya di atas mata kaki ya. Kembali ke selera juga, ada yang sukanya di bawah mata kaki tapi rata-rata di atas mata kaki. Nah, setelah selesai dijahit kemudian digunting dan kita obras. Kemudian ini untuk lingkar pesanya karena kebetulan pendek, jadi nanti pada waktu dipakai akan menjadi celana model turun pinggang ya. Jadi makanya di pinggul, makanya admin juga ngukurnya di pinggul bukan di pinggang. Kalau ngukurnya di pinggang nanti dia akan naik dan di daerah lingkar pesa ini akan ketat, tidak muat. Kemudian untuk resleting, untuk resleting pria itu minimal 12,5 cm. Nah, kalau menghendaki resleting ini dipotong, bisa juga dipotong, tetapi akan nambah pekerjaan juga. Dan ini sudah admin sampaikan ke yang punya, karena yang punya tidak menghendaki, yang sudah tidak admin potong. Sedangkan untuk wanita, untuk celana model segini itu rata-rata paling panjang adalah 10 cm. Kecuali untuk jin yang model kulot perempuan itu bisa 12,5 cm. Kemudian ya, di daerah pinggul jahitan tindas ini kita kembalikan. Ini penting, terkadang sering abai. Jadi setelah dijahit bagian dalam, jahitan luarnya tidak dikasih jahitan tindas. Ini sangat rentan nanti jahitan di pinggul itu retak. Karena kenapa? Karena tadi anatomi wanita ya. Jadi ada tekanan di situ. Kemudian yang terakhir adalah menyambung dan memasang waistband. Untuk yang ini videonya admin potong saja, tutorialnya juga sudah ada. Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Admin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan juga sudah subscribe. Yang nggak subscribe juga nggak apa-apa, yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman, ataupun saudara.